Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada video kali ini kita akan tunjukkan cara pendaftaran online beasiswa untuk jenjang sarjana di website Jamiah At-Thayyibah, ya, Universitas Thayyibah atau Thayyibah University. Ya, masih juga terletak di Kerajaan Saudi Arabia. Ya, tepatnya terletak di kota Madinah Al-Munawwarah. Ya, posisi gerbang yang teman-teman lihat ini berada di depan gerbang Universitas Islam Madinah. Ya, jadi gerbang dari Jamiah Thayyibah ini berhadapan dengan gerbang belakang dari Universitas Islam Madinah. Oke, kita akan mulai tutorial pendaftaran. Ya, silakan teman-teman ketik website yang tertera pada layar atau klik link yang tertera di website Santri Nabawi. Selanjutnya, pada link yang paling atas yang ditunjukkan panah hijau, ya, klik link tersebut untuk memulai melakukan pendaftaran. Nah, adapun link yang kedua yaitu diperuntukkan untuk mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan atau mengedit data. Ya, bagi teman-teman yang sebelumnya sudah membuat akun, jika ingin melanjutkan nantinya, itu klik link yang kedua. Nah, adapun link yang ketiga, itu bagi yang lupa nomor pendaftaran. Dan harap jangan sampai teman-teman lupa nomor pendaftaran karena cukup sulit untuk mengembalikannya, karena di antara yang diminta di situ adalah nomor handphone. Nah, kadang nomor handphone Indonesia itu kode verifikasi tidak masuk. Ya, jadi ikuti baik-baik tutorial ini dan nanti catat nomor pendaftarannya atau di screenshot, ya, di save filenya. Oke, untuk memulai membuat akun pendaftaran baru, klik link yang paling atas yang ditunjukkan panah hijau. Nah, bisa dilihat di sini bahwa pada ta'rif di situ disebutkan bahwa beasiswa ini untuk laki-laki dan perempuan. Ya, seperti biasa, perempuan harus yang sudah mempunyai mahram yang tinggal di Kerajaan Saudi Arabia, baik sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja, ya, yang sudah tinggal di Arab Saudi dengan legal, ya, mempunyai kartu iqamah. Oke, ini syarat-syarat sudah disebutkan di website Santri Nabawi, ya. Seharusnya teman-teman telah membacanya. Kemudian al-wathaiq al-matlub, ini dokumen-dokumen yang perlu diupload juga sudah dijelaskan secara detail di website Santri Nabawi. Ya, kemudian beri tanda checklist, ya, pada 3 poin yang berada di bawah. Ya, yang pertama bahwa menyatakan bahwa teman-teman ingin mendaftar pada program beasiswa luar negeri untuk jenjang sarjana. Kemudian teman-teman telah membaca syarat-syaratnya.
Kemudian yang ketiga, nah ini teman-teman menyatakan bahwa teman-teman itu baik dalam menulis dan berbicara bahasa Arab. Nah, ya sebaiknya memang yang sudah benar-benar bisa berbahasa Arab. Ya, karena wallahu a'lam ada atau tidak ada ma'had lughah di Jamiah Thaibah. Ya wallahu a'lam. Namun jika teman-teman yang belum menguasai bahasa Arab juga ingin tetap coba mendaftar, ya silahkan. Namun saya sampaikan kembali bahwa wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah di Jamiah Thaibah ada ma'had lughah untuk persiapan bahasa. Ya, klik tombol yang ada di bawah yang ditunjukkan oleh panah hijau. Pengisian nama ya seperti biasa per kata per kolom. Ya, jadi misalnya nama seseorang ya Abdul Rahman Muhammad, namanya 3 kata misalnya, ya maka Abed di kolom pertama, kemudian Ar-Rahmannya di kolom kedua, Muhammad di kolom ketiga, sedangkan kolom keempat itu ulangi saja kata terakhir. Ya, demikian juga untuk nama dalam bahasa Inggrisnya atau huruf Latinnya, ya mengikuti kolom di atasnya. Ya, untuk nama yang hanya 1 kata atau 2 kata, ya silahkan cek video di channel Santri Nabawi yang sudah membahas cara penulisan nama pendaftaran beasiswa Arab Saudi. Kemudian jenis kelamin, lalu halah al-ijtimaiyah itu masih lajang atau sudah menikah, silakan dipilih. Tarikhul milad, tanggal lahir, kemudian mahalul milad itu tempat lahir di negara mana. Ya, karena bisa jadi seseorang berkeluarga negaraan Indonesia tapi lahir di Arab Saudi misalnya saat orang tuanya sedang haji atau umroh misalnya. Oke, jinsiyah, nah itu kebangsaan. Kemudian Rokam Jawazus Safar, nomor paspor, makan isdar, ya tempat diterbitkannya paspor, tarikh intiha, tanggal expirednya paspor, kemudian nau huwiyahnya, ya Jawazus Safar ligoiri as-Saudiyin. Kemudian mantikoh isdar Jawazus Safar, ya ketikkan saja di situ kota di mana teman-teman membuat paspor itu. Ya biasanya di situ kan dituliskan kota di mana kantor imigrasi teman-teman mengurus paspor tersebut. Kemudian al-hatib al-badil, ini kontak alternatif bisa disamakan dengan jawal. Ya formatnya 00 baru 62 ya untuk kode negara Indonesia, lalu 8 sekian nomor handphone teman-teman. Kemudian barit al-elektroni, ya email yang digunakan untuk pendaftaran. Selanjutnya bayanat atau wasul al-ijtimai. Ya di sini teman-teman diminta untuk menginputkan akun Twitter dan Facebook. Ya, formatnya ya bebas sebetulnya, bisa pakai format URL seperti ini, ya twitter.com //
username teman-teman di Twitter, atau ditulis nama akunnya saja tanpa website twitter.com. Kemudian Facebook juga demikian, bisa facebook.com/, username-nya teman-teman, atau dituliskan nama Facebook-nya saja. Ya, namun jika dituliskan nama Facebook atau Twitter-nya saja itu akan sulit ditemukan. Takutnya dianggap tidak valid nanti. Ya. Ya, untuk memudahkan, ya teman-teman yang punya Twitter bisa klik profilnya di komputer atau di handphone, lalu copy link profilnya, lalu pastekan di sini. Demikian juga Facebook, ya kunjungi profil teman-teman melalui komputer atau handphone, ya bukan di aplikasi Facebook, biasanya agar mendapatkan URL profilnya. Itu bisa langsung dipastekan di kolom tersebut. Oke, kalau memang tidak punya Twitter dan Facebook atau salah satunya, ya beri saja tulisan di situ bahwa teman-teman tidak punya dalam bahasa Arab. Atau garis penghubung saja. Satu garis penghubung saja. Yang menunjukkan bahwa teman-teman tidak punya. Kemudian al-unwan al-hali, ya al-unwan al-hali, ya alamat sekarang. Ya, di situ bebas teman-teman bisa tuliskan provinsi dan negara saja dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab, karena untuk informasi seperti alamat ini bukan informasi yang terlalu urgent seperti itu, karena inti data adalah dokumen-dokumen dan nilai teman-teman seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kirinya unwan fi baladika tafsilan. Nah, ini detailnya. Ya. Kota, kecamatan, ya, provinsi, jalan, nomor rumah. Ya. Makanya tadi di unwan al-hali saya hanya sebutkan di situ contohnya provinsi dan negara, lalu pada kolom yang kiri di situ jalan, kecamatan dan kota atau kabupaten. Kemudian di bawahnya lagi bayanat al-unwan fi balad al-mutaqaddim. Ya, ini sama saja. Ya, yang tadi al-unwan al-hali, alamat sekarang, karena bisa jadi sekarang seseorang misalnya tinggal di Malang, padahal alamat aslinya di Bandung, begitu. Ya, jika teman-teman hanya punya satu alamat, bisa diisikan sama. Ya, Madinahnya isi contohnya Bandung, di sini jalannya Jalan Merdeka, kemudian Mantikoh provinsinya Jawa Barat, nomor rumahnya atau nomor gedungnya 45, kemudian HI-nya distriknya atau kecamatannya misalnya Kecamatan Proklamasi. Ya, nomor apartemen tidak ada. Oke, selanjutnya bayanat al-wazifah in wujidat. Ya, informasi tentang pekerjaan kalau ada. Ya, kalau ada. Ya, kalau tidak ada, kalau tidak bekerja, beri saja garis penghubung di makanul amal dan al-musamma al-wazifi. Itu beri saja garis penghubung seperti pada rokmu asyukoh. Nah, selanjutnya bayanat al-murafiq. Nah, ilzamiyah lil inas. Nah, ini mahram tadi. Mahram bagi pendaftar perempuan. Nah, tulis di situ siapa mahramnya. Ya, pastikan seorang pria yang sudah tinggal di Arab Saudi. Kemudian rokmul huyah, ya tuliskan di situ nomor iqomahnya.
nomor iqomah dari mahram pendaftar perempuan. Kemudian silah qorobahnya, nah di situ pilih walid kah misalnya ayah atau untuk saudara atau zauj untuk suami. Kemudian nauhuiyahnya ya otomatis pilih iqomah. Ya al-iqomah di situ. Karena di sini pada contoh melakukan pendaftaran untuk pria, maka bisa saya kosongkan di kolom bagian tersebut. Oke, kemudian nau al-baromij, ya jenis programnya otomatis al-bakalorius saja, ya sarjana saja. Lalu bayanat akhir muahal, ya akhir muahal, ya informasi jenjang pendidikan terakhir. Nah, itu sanawi ilmi, ya untuk yang IPA. Ya, untuk yang IPA. Sanawi adabi untuk yang IPS dan keagamaan dan bahasa. Sanah takharuj, ya tahun lulusnya disesuaikan dengan tahun lulus teman-teman. Ya, tahun lulusnya dalam Hijriyah itu yang setara berapa. Kemudian takdir al-am, ya nilainya entah mumtaz atau jaid jiddan, ya silahkan disesuaikan. Kemudian al-mu'addal tarakumi, ya berapa dari 100. Ya jika nilai teman-teman maksimalnya 10, ya maka misalnya 7,5, maka ditulis di sini 75 dari 100. Ya, atau bisa dipilih lagi di situ apakah ada dari 10. Ya, silakan disesuaikan dengan kenyataan nilai teman-teman. Kemudian beri tanda checklist di pojok kanan dan klik tasjil al-bayanat. Oke, sampai di sini teman-teman akan mendapatkan rokmul istimaroh, ya nomor pendaftaran atau nomor formulir. Nah, ini nomor sangat penting karena akan digunakan untuk login, mengedit data, dan mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan. Maka screenshot halaman ini atau catat nomornya, ya di catatan handphone atau di catatan buku tulis teman-teman, harus dicatat nomor istimaroh ini, sangat penting. Oke, selanjutnya klik itu link yang ditunjukkan panah hijau, litahmil al-mustanadat, ya itu klik link tersebut. Oke, selanjutnya halaman login, ya isi nomor pendaftaran tadi, rokmul istimaroh, lalu isikan nomor paspor. Ya, nomor paspor. Ya, ini sensitif. Ya, mungkin jika teman-teman salah menulis huruf kapitalnya, misalnya contoh nomor paspor A, huruf besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, namun teman-teman tulis A-nya kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benar. Tidak bisa login. Ya, itu bisa jadi sebabnya tadi karena sensitif. Ya, jadi ketika teman-teman mendaftar huruf awal paspornya huruf besar, A-nya huruf besar misalnya, maka saat di sini ingin login pun huruf besar. Ya, mungkin itu bisa jadi solusi jika teman-teman kok bermasalah ingin login tidak bisa padahal nomor paspornya benar kok. Ya, ternyata huruf kapital atau tidak kapitalnya itu yang bermasalah. Ya, silakan teman-teman cek kembali. Klik dukul. Oke, untuk mengupload data, klik
menu yang di tengah, ya, tahmil al-mustanadat. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 form upload, ya, yang mana 4 terbawah itu bebas. Kemudian syahadah dukhul al-Islam, ya, sertifikat masuk Islam otomatis tidak dibutuhkan bagi teman-teman yang Islam dari lahir. Oke, yang pertama itu contohnya telah terupload, maka ada nama filenya di sebelah kiri, ya, file ijazah.jpg. Ya, perhatikan bahwa formatnya harus JPG dan masing-masing file tidak boleh lebih dari 1 MB. Oke. Nah, pada contoh di situ file Kashfu Darajat Sanah Al-Ula, yaitu paspor tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Nah, di situ saya sudah pilih filenya. Nah, jadi diupload bersamaan dengan mengklik tahmil al-mustanadat. Itu bisa, atau satu-satu bisa. Ya, jadi teman-teman pilih satu file, kemudian klik tahmil al-mustanadat bisa, atau seperti ini misalnya 3 dulu, baru klik tahmil al-mustanadat. Nah, sampai nanti lengkap semuanya. Oke, kita misalkan yang 3 dulu, klik tahmil al-mustanadat. Nah, maka nanti kembali ke halaman menu awal setelah login, ya, Tama Ida Al-Amaliyah Binajah. Ya, jadi sukses proses uploadnya tadi. Oke, untuk melanjutkan mengupload, kembali klik link ketiga, ya, yang ada di tengah. Nah, nanti untuk mengupload pas foto, itu link yang di bawahnya, yang keempat, tahmil as-surah asyaksiyah. Ya, kriterianya harus berlatar belakang putih, ya, dan lebih kecil dari 100 KB. Yaitu sudah juga disebutkan di website Santri Nabawi. Kemudian yang paling atas nanti terakhir Tibaah al-bayanat al-mudkhalah. Nah, itu nanti untuk mencetak data yang telah teman-teman isi, ya, sebagai bukti pendaftaran. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini contoh sempurna, ya, dokumen yang diupload. Jadi yang pertama itu ijazah, kemudian transkrip tahun pertama, transkrip tahun kedua, transkrip tahun ketiga. Ini otomatis nilai rapor. Ya, nilai rapor SMA teman-teman. Ya. Otomatis semuanya yang paling bagus adalah dengan bahasa Arab. Ya, yang paling afdol. Ya, namun ya, jika waktu sudah mepet dan adanya bahasa Indonesia, yaitu kembali ke usaha teman-teman lagi, apakah akan mendaftar seadanya saja dengan bahasa Indonesia atau berusaha tetap menerjemahkan. Oke, selanjutnya paspor. Ya, paspor itu yang pertama, ya, upload halaman utama yang ada foto teman-teman di situ dan ada nomor paspornya, tanggal lahir. Nah, itu file paspor pertama. Kemudian file paspor kedua itu bisa upload halaman paling belakang biasanya yang ada alamat teman-teman. Ya, alamat teman-teman itu biasanya di halaman belakang paspor. Itu bisa diupload untuk dokumen kedua paspor. Nah, selanjutnya takrir tip B itu surat keterangan sehat. Ya, silakan upload cukup surat keterangan sehat biasa, ya, tidak perlu tes yang macam-macam yang mahal-mahal, asal ada yang menyatakan teman-teman sehat gitu. Kembali dan juga sebisa mungkin dalam bahasa Arab, ya, sebisa mungkin dalam bahasa Arab.
Oke, ya sertifikat masuk Islam tidak perlu bagi yang memang Islam dari lahir. Nah, isbat mahalus sakan ini bukti tempat tinggal ya bisa menggunakan KTP ya meskipun tadi sudah ada paspor halaman belakang ya masalahnya di sini memang diminta isbat mahalus sakan ya bukti tempat tinggal seperti itu ya bisa upload KTP atau SIM juga mungkin yang mana di situ ada alamat teman-teman sebagai penguat daripada alamat yang ada di paspor tadi. Kemudian mustanadat idofiyah 1 sampai 4 itu bebas ya boleh diupload boleh tidak ya karena sifatnya hanya tambahan saja. Namun jika diupload apalagi berkualitas dokumennya tentu sangat mendukung memperbesar peluang teman-teman untuk diterima. Ya contohnya seperti apa? Ya, di situ saya contohkan sertifikat hafalan Quran misalnya. Ya tidak harus 30 juz misalnya. Kalau teman-teman punya sertifikat 5 juz, 10 juz, itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Oke. Selanjutnya rekomendasi misalnya. Teman-teman punya 2 buah rekomendasi ya bisa diupload 2 buah rekomendasi di situ. Kemudian masih ada lagi satu tempat kosong ya bisa upload nilai di belakang ijazah gitu. Karena tadi kan yang diupload di atas itu transkrip nilai yang di rapor tahun 1, kedua, dan ketiga. Nah, di sini bisa diupload nilai yang ada di belakang ijazah. Nah, kalau teman-teman punya dokumen yang dirasa lebih penting, misalnya sertifikat kejuaraan musabaqah qiraatul Quran atau musabaqah qiraatul kutub dan lain sebagainya, ya silahkan dipilih saja di situ karena tempatnya ada 4 ya. Pilih saja 4 dokumen terpenting ya yang teman-teman rasa dapat mendukung pendaftaran teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengupload foto ya seperti biasa pilih saja filenya di situ, kemudian klik tahmil as-surah. Ya, pastikan fotonya berwarna, kemudian posisi kepala itu di tengah ya seperti biasa pas foto yang rapi ya bukan santai. Kemudian besarnya tidak lebih dari 100 KB dan latar belakang putih. Nah, ini halaman mencetak istimaroh tadi, menu yang paling atas. Ya, pertama kita akan melihat ringkasan data yang telah diisi tadi. Nah, demikian. Kemudian ini tentang info akademisnya. Ya, untuk mencetak istimaroh ini klik At-Tibaah. Oke, dengan demikian selesailah proses pendaftaran online beasiswa sarjana di Taibah University yang terletak di kota Madinah Al-Munawwarah, Kerajaan Saudi Arabia. Ya, saya doakan semoga Allah permudah usaha teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa di Arab Saudi. Semoga Allah takdirkan yang terbaik bagi dunia dan akhirat teman-teman. Oke, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, silahkan bagikan video ini kepada keluarga maupun teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Ya, silahkan ikuti sosial media dari Santri Nabawi, ya entah itu YouTube ini sendiri, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga channel Telegram. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.